Halo, apa kabar ayah bunda sekalian? Sekarang kita masuk ke video yang kedua, membahas pertanyaan. Nah, kali ini pertanyaannya datang dari seorang bunda, namanya Gusti Indah. Pertanyaannya masuk melalui YouTube channel. Beliau menanyakan, ayah, tolong dong dibahas bagaimana caranya menangani atau mendidik anak yang suka jahil dan usil. Oke, baik. Iya, senang sekali ini ya ternyata respon dari video pertama kami cukup baik dan bagus ya. Ada sekitar 14 lebih pertanyaan yang masuk dalam satu hari. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ya Bunda untuk klik subscribe, kemudian tekan tombol lonceng agar ayah bunda selalu mendapat update video kami yang terbaru sehingga selalu bisa mengikuti lanjutan tahapan demi tahapan pembahasan kami. Baik, begini. Kita bicara kali ini tentang anak yang suka usil dan jahil. Ayo, siapa di antara kita yang anaknya suka usil dan jahil? Angkat tangan. Ya pasti kadang-kadang kita sebel atau kesel atau gemes atau apapun lah namanya. Selalu dia menggoda, baik itu adik menggoda kakaknya atau lebih sering lagi kakak menggoda adiknya. Sebenarnya apa sih jahil dan usil itu? Nah, jahil dan usil itu adalah sebuah petunjuk sebenarnya ayah bunda, petunjuk atau pesan dari Tuhan. Jadi selalu saja Tuhan itu mengirimkan pesan-pesan melalui anak kita, karena anak kita sendiri sebenarnya adalah kitab suci yang tertua yang Tuhan buat. Jadi tugas kita adalah membaca atau ikro ya, membaca melalui perilaku-perilaku anak kita. Petunjuk apa sih yang kita bisa dapat kalau seorang anak itu jahil? Yang pertama begini, Bunda. Kalau anak kita itu jahil, itu menandakan bahwa dia memiliki sisi kreativitas yang sangat tinggi. Itu ciri pertamanya ya. Jadi bersyukurlah kalau punya anak jahil. Oh, thanks God. Atau ya terima kasih Tuhan. Ternyata dia menyimpan potensi kreativitas yang tinggi. Jadi banyak idenya, selalu aja ada ide-idenya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus juga nggak kalah kreatif sama dia gitu. Terus yang kedua, seorang anak yang usil dan jahil ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya sedang kekurangan aktivitas, ya, atau kebanyakan waktu luang, atau mungkin kurang tugas. Jadi dia seringkali bingung harus ngapain, dan karena dia kreatif, maka yang muncul adalah ide-ide jahil di kepalanya dia itu. So, kalau kita tahu penyebabnya, berarti kita setelah ini bisa mencari solusinya begitu. Yang berikutnya adalah ketika anak kita sering usil dan jahil, biasanya nanti diikuti oleh sebuah pertengkaran ya. Yang dijahilin itu biasanya nggak terima, terus kemudian dia nggak terima, ingin membalas dan seterusnya, sehingga seringkali terjadi pertengkaran. Jadi salah satu pertengkaran di rumah antara kakak dan adik itu adalah karena salah satu di antara mereka ada yang jahil dan ada yang dijahilin. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa terjadi pertengkaran karena dijahili atau menjahili, maka inilah saat yang tepat untuk mengajarkan etika perilaku pada anak kita. Nah, berikutnya, yang keempat adalah ketika nanti kita berusaha mengelola anak yang suka menjahili ini, maka kita harus belajar mengenai bagaimana membuat kesepakatan sama mereka ya. Membuat kesepakatan tentang jahil dan menjahili, dan berikut aturan dan konsekuensinya. Nah, nanti kita coba buat video berikutnya itu tentang bagaimana menetapkan kesepakatan, kemudian bagaimana membuat aturan, dan menetapkan konsekuensi kalau terjadi pelanggaran. Jadi untuk saat ini kita bicara tentang jahil dulu. Nah, jadi kalau anak kita jahil, bagaimana sih cara mengelolanya? Ya, yang pertama adalah bahwa kita sampaikan pada anak kita bahwa ayah tahu, atau bunda tahu, atau mama tahu, atau papa tahu, kamu sering jahilin adik atau suka jahilin kakak.
itu tandanya kamu kreatif. Nah, dari sisi kreativitasnya dia harus tahu bahwa dia kreatif. Kreatif itu baik, baik ya, positif. Nah, kemudian kita juga jelaskan bahwa dari sisi kreatif itu bisa menjadi baik dan tidak baik tergantung modenya. Apakah modenya itu menyakiti atau mengganggu? Nah, kalau mengganggu namanya usil. Tapi kalau kreativitasnya itu disalurkan melalui pembuatan sebuah karya, nanti dia menjadi ilmuwan mungkin ya, atau seniman dan sebagainya. So, kita coba beritahu dulu anak kita, kamu itu kreatif. Ya, banyak idenya. Jadi, kira-kira bagaimana caranya kita menyalurkan energi kreatif yang ada di dalam dirimu. Nah, dari situ nanti kita mengarah ke kesukaannya dia apa aja sih? Nah, misalnya kalau olahraga, oke, kalau gitu kita salurkan ke olahraga. Terus apa lagi? Misalnya kalau seni kita salurkan lagi ke seni. Macam-macam. Ya, bisa berbeda-beda setiap anak. Nah, ketika kita berhasil menemukan energi kreatif dan penyalurannya, maka waktu luangnya dia jadi berkurang. Nah, semakin berkurang, semakin kecil kemungkinan dia menjahili orang atau menjahili saudaranya gitu. Jadi itu ayah bunda ya. Nah, kemudian biasanya di sela-sela waktu ya, meskipun kita sudah berikan tambahan aktivitas di mana mungkin nanti selesai dia lelah jadi nggak sempat lagi ngejahilin, tapi selalu karena dia kreatif itu setiap ada momen kosong sedikit saja pasti isengnya keluar. Nah, oleh karena itu berikutnya adalah kita ajari dia tentang etika dan perilaku. Bahwa jahil itu tindakan yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan ketika kamu melakukan kejahilan atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan pada orang lain, itu sebuah pelanggaran. Nah, oleh karena itu, kita coba jelaskan bahwa pelanggaran itu selalu akan menuai konsekuensi atau efek. Nah, oleh karena itu, nanti kita katakan pada dia, berikutnya, kalau kamu misalnya nanti masih menjahili, ya, itu nanti kita akan buat kesepakatan. Kesepakatan itu terdiri dari hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, kemudian kalau dilanggar, kira-kira konsekuensinya apa. Nanti kalau kesepakatannya sudah jadi, disepakati bersama, maka harus kita berlakukan. Nah, tahap lanjutannya kita akan bahas bagaimana cara memberlakukannya, bagaimana buat kesepakatannya, bagaimana menerapkan konsekuensinya. Tapi sampai di sini, itu dulu ayah bunda yang kita lakukan kepada anak kita, supaya setidaknya kita memberikan edukasi yang positif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari sisi kelebihannya, biarkan dia bertumbuh dan berkembang. Energi kreatif itu positif, jadi jangan dilarang, jangan dibatasi. Kita salurkan. Nah, mengenai etika dan perilaku yang kurang baiknya, yang kita arahkan dan kita bentuk melalui aturan main. Saya pernah membantu seorang anak ya, yang selalu mereka bertengkar, kakak adik nih. Kakaknya jahil, bener jahil. Saya sering melihat kejahilannya karena kami cukup dekat ya. Nah, kemudian waktu itu orang tuanya konsultasi sama saya. Nah, saya beritahukan teknik-teknik yang barusan saya jelaskan. Setelah itu perlahan-lahan diberlakukan oleh orang tuanya, diikuti. Dan alhamdulillah itu berhasil ayah bunda. Sekarang dia itu sudah amat sangat jarang sekali menjahili adiknya dan semakin jarang sekali bertengkar dengan adiknya. Nah, jangan khawatir ayah bunda, masalah itu datang bukan untuk membebani kita, membuat kita pusing dan ruwet. Masalah itu datang pada kita untuk membuat kita belajar menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Baik, itu saja ayah bunda yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana mengelola anak yang jahil. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Gusti Indah. Sekali lagi, salam Parenting Indonesia. Terima kasih ayah bunda telah menonton video ini sampai selesai.
Jika ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Nanti akan kami bahas pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar ayah bunda bisa selalu menerima pemberitahuan video-video parenting terbaru dari kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan semoga bermanfaat.